Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Raka dan Sinta, sepasang suami istri yang saling mencintai. Namun ternyata Raka yang sudah hidup bertahun-tahun dengan Sinta pun ternyata tidak juga tahu segalanya tentang istri tercintanya itu. Bahwa istrinya itu bukanlah manusia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah pria pekerja keras yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Meski hidupnya sederhana, ia dikenal sebagai pria yang baik hati dan penuh tanggung jawab. Karena sifatnya itu, banyak gadis di desa yang tertarik padanya, tetapi hatinya hanya tertuju pada satu wanita, Sinta. Sinta adalah gadis paling cantik di desa. Rambutnya panjang, hitam berkilau seperti sutra, dan matanya bening seperti danau di musim semi. Selain kecantikannya, ia juga memiliki sifat lembut dan penuh perhatian, yang membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, ada satu hal yang agak aneh darinya, tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Ia muncul di desa beberapa tahun lalu tanpa keluarga, tanpa latar belakang yang jelas. Orang-orang hanya tahu bahwa ia hidup sendiri di sebuah rumah kecil dekat hutan. Tetapi karena sikapnya yang baik, mereka pun menerimanya sebagai bagian dari desa. Raka jatuh cinta pada Sinta sejak pertama kali bertemu dengannya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu, sesuatu yang membuatnya selalu ingin berada di dekatnya. Setelah beberapa bulan berkenalan dan sering berbincang di pasar atau saat bertemu di ladang, Raka akhirnya memberanikan diri untuk melamar Sinta. Hari pernikahan mereka sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Para penduduk desa berkumpul untuk merayakan pernikahan pasangan yang dianggap serasi itu. Sinta tampak anggun dalam balutan kebaya putih. Senyum manisnya membuat Raka merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Setelah upacara selesai, mereka tinggal bersama di rumah kecil Raka yang terletak di pinggiran desa, dekat hutan. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Sinta adalah istri yang sempurna. Ia selalu memasak makanan lezat untuk Raka, menyiapkan segala kebutuhannya, dan memastikan rumah mereka tetap rapi dan nyaman. Setiap pagi, sebelum Raka berangkat ke ladang, ia selalu disambut dengan senyuman lembut dan tatapan penuh cinta dari istrinya. Setiap malam, mereka berbincang di teras rumah, menikmati cahaya bulan dan angin sepau-sepau yang berhembus dari hutan. Namun, seiring berjalannya waktu, Raka mulai menyadari beberapa hal aneh tentang istrinya. Sinta jarang makan di depan Raka. Setiap kali mereka duduk untuk makan bersama, ia selalu mengatakan bahwa ia sudah makan lebih dulu atau hanya ingin makan sedikit. Kadang-kadang, ketika Raka bangun di tengah malam, ia menyadari bahwa Sinta tidak ada di tempat tidur. Ia selalu kembali sebelum fajar, seolah-olah tidak pernah pergi. Awalnya, Raka tidak terlalu memikirkan hal-hal itu. Ia menganggap mungkin istrinya hanya memiliki kebiasaan yang berbeda, atau memang tidak terlalu suka makan banyak. Namun, semakin hari, perasaan aneh itu semakin mengganggunya. Apalagi, ia pernah mendengar suara mendesis pelan di malam hari, seperti suara ular besar yang merayap di sekitar rumah mereka. Ketika ia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun di sana, hanya keheningan malam yang mencekam. Tetangga-tetangga mereka sering memuji keharmonisan rumah tangga mereka. Mereka mengatakan bahwa Sinta adalah istri yang sempurna, dan Raka pasti sangat beruntung memilikinya. Raka hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Meskipun dalam hatinya, ada sedikit kegelisahan yang belum bisa ia pahami. Suatu hari, seorang tetua desa datang berkunjung ke rumah mereka. Ia adalah pria tua yang sudah hidup di desa itu selama puluhan tahun dan mengetahui banyak cerita tentang hutan di sekitar mereka. Ia memandang Sinta dengan tatapan aneh, seolah-olah ia melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. "Kamu gadis yang baik," kata tetua itu sambil tersenyum tipis. "Tapi dari mana asalmu, Nak?" Sinta hanya tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Saya hanya seorang wanita biasa yang mencari tempat untuk hidup dengan tenang." Tetua desa itu mengangguk, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Raka merasa tidak nyaman.
Setelah tetua itu pergi, Raka bertanya pada istrinya apakah ia merasa terganggu dengan pertanyaan tadi. Sinta hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Namun, sejak saat itu, perasaan Raka semakin tidak tenang. Ia mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya wanita yang telah menjadi istrinya? Mengapa ia selalu menghilang di malam hari? Dan mengapa, di balik semua kelembutan dan kasih sayang yang ditunjukkan Sinta, ada sesuatu yang terasa berbeda? Raka mencoba mengabaikan kegelisahannya dan meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu banyak berpikir. Tetapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang belum ia ketahui, sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik pernikahan bahagianya. Dan suatu hari nanti, ia akan mengetahui kebenaran itu. Malam itu, Raka terbangun dengan perasaan aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana rumahnya begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menoleh ke samping, berharap melihat istrinya tidur dengan damai seperti biasa, tetapi ranjang di sebelahnya kosong. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ini bukan pertama kalinya Sinta menghilang di tengah malam. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, memastikan langkahnya tidak menimbulkan suara. Dengan hati-hati, ia berjalan keluar kamar, matanya menyapu sekeliling rumah yang diterangi cahaya bulan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya. Hanya kesunyian dan desir angin malam. Raka menahan napas saat ia mendengar suara samar dari luar rumah. Suara gesekan seperti sesuatu yang besar dan berat sedang bergerak di tanah. Ada juga suara mendesis pelan, begitu halus sehingga hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah hati-hati, Raka berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan. Tidak ada apa-apa di halaman rumahnya selain pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin. Namun, firasat buruk semakin menguat dalam hatinya. Kemana istrinya pergi di malam-malam seperti ini? Raka menelan ludah. Ia tahu ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Keesokan harinya, saat Sinta kembali dan bertingkah seolah tidak ada yang terjadi, Raka mencoba menanyakan secara langsung. "Kau selalu menghilang di malam hari," katanya, mencoba bersikap tenang. "Kemana sebenarnya kau pergi?" Sinta menoleh dan tersenyum lembut. "Seperti biasa. Aku hanya pergi berjalan-jalan sebentar, Raka. Kadang-kadang aku sulit tidur, jadi aku keluar untuk menghirup udara segar." Raka menatap istrinya dengan ragu. Ia ingin percaya, tetapi ada sesuatu dalam senyum Sinta yang terasa berbeda. Seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu. "Kalau begitu, lain kali bangunkan aku," kata Raka, mencoba menguji istrinya. "Aku bisa menemanimu berjalan-jalan." Sinta terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Tidak perlu, sayang. Kau pasti kelelahan setelah bekerja di ladang. Aku tidak ingin merepotkanmu." Raka hanya mengangguk. Tetapi di dalam hatinya, kecurigaan semakin membesar. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan aneh Sinta tetap berlanjut. Setiap malam, ia selalu menghilang, dan setiap pagi, ia kembali dengan wajah segar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Akhirnya, rasa penasaran Raka mencapai puncaknya. Malam itu, ia berpura-pura tidur lebih awal. Ia mendengar suara langkah kaki Sinta keluar dari kamar, lalu suara pintu rumah terbuka dengan hati-hati. Raka menunggu beberapa saat sebelum bangkit dan mengikuti istrinya dalam diam. Dengan hanya berbekal cahaya bulan sebagai penerang, ia berjalan perlahan di belakang Sinta, memastikan langkahnya tidak terdengar. Istrinya berjalan dengan anggun, gaun panjangnya melambai tertiup angin malam. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin Raka menyadari bahwa arah yang dituju Sinta adalah hutan di belakang rumah mereka. Raka berhenti sejenak. Hutan itu adalah tempat yang jarang dimasuki oleh penduduk desa. Pepohonan di dalamnya sangat lebat, dan banyak orang percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Tapi Sinta berjalan ke sana tanpa ragu sedikitpun, seolah-olah tempat itu sudah sangat akrab baginya. Dengan napas tertahan, Raka melanjutkan langkahnya, tetap menjaga jarak. Sinta terus berjalan semakin dalam ke dalam hutan, hingga tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di antara akar-akar pohon raksasa. Cahaya bulan hampir tidak bisa menembus ke dalamnya,
tetapi Raka bisa melihat bahwa istrinya berhenti di depan gua itu. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sinta berdiri diam selama beberapa detik sebelum tubuhnya perlahan mulai bergetar. Raka menyipitkan mata, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tetapi kemudian ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin berteriak. Kulit Sinta tampak bergerak, seperti ada sesuatu di bawahnya. Detik berikutnya, tubuh istrinya mulai berubah. Gaun yang dikenakannya perlahan-lahan tersingkap, tergantikan oleh sisik-sisik besar berwarna keemasan yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Tubuhnya memanjang, semakin besar, hingga akhirnya sosoknya yang selama ini ia kenal sebagai manusia telah lenyap. Di hadapan Raka kini berdiri seekor ular raksasa, tubuhnya melingkar dengan kepala yang menjulang tinggi. Sisiknya bersinar di kegelapan, dan matanya, mata yang selama ini menatapnya dengan penuh kasih, kini tampak berkilauan dengan sinar yang asing dan tak terduga. Raka menahan napas. Seluruh tubuhnya membeku dalam ketakutan dan keterkejutan. Istrinya adalah seekor ular. Pikiran itu menghantamnya seperti badai. Semua pertanyaan yang selama ini menghantui benaknya kini memiliki jawaban yang mengerikan. Kebiasaan aneh Sinta, suara mendesis di malam hari, menghilangnya dia setiap malam, semuanya masuk akal sekarang. Tapi Raka tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Ular raksasa itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Dan pada saat itu, ia tahu, Sinta menyadari bahwa ia telah melihat semuanya. Raka menahan napas. Ia berdiri kaku di balik semak-semak, matanya terpaku pada sosok mengerikan di hadapannya. Seekor ular raksasa dengan sisi keemasan yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Tubuhnya yang panjang melingkar di depan gua, dan kepalanya yang besar menoleh perlahan ke arah tempat Raka bersembunyi. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut Sinta, atau makhluk yang dulu ia panggil istrinya, bisa mendengarnya. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada yang bergerak. Angin malam berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Raka merasa kakinya melemah. Ia ingin berlari, ingin menjauh sejauh mungkin dari tempat ini, tapi tubuhnya seolah tertanam di tanah. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tubuh ular raksasa itu mulai berubah kembali. Sisik-sisik emasnya berguguran seperti debu, tubuhnya menyusut, dan dalam hitungan detik, sosok itu kembali menjadi Sinta, istrinya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sinta berdiri di sana dengan gaun putih yang kini tampak lebih panjang dan berkilauan, matanya menatap lurus ke arah tempat Raka bersembunyi. Seulas senyum tipis terukir di bibirnya, tetapi ada kesedihan yang jelas tergambar di wajahnya. "Keluarlah, Raka." Suara Sinta terdengar lembut, tetapi penuh kepastian. Jantung Raka hampir berhenti. Ia ketahuan. Tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Dengan langkah gemetar, Raka perlahan keluar dari balik semak-semak. Matanya masih dipenuhi ketakutan, tetapi ada juga kebingungan yang luar biasa. Sinta memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kasih sayang di sana, tetapi juga kesedihan yang dalam. "Kau melihat semuanya, bukan?" tanyanya pelan. Raka menelan ludah, mencoba mengendalikan suaranya. Apa? Apa yang baru saja kulihat? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku?" Sinta menghela napas panjang. Ia berjalan mendekati Raka, tetapi Raka tanpa sadar mundur selangkah. Sinta berhenti, wajahnya sedikit berubah, seolah-olah terluka dengan reaksi suaminya. "Aku ingin memberitahumu sejak dulu," kata Sinta, suaranya nyaris seperti bisikan. "Tapi aku takut. Aku takut kau akan meninggalkanku." Raka menggelengkan kepala, masih berusaha memahami semuanya. "Kau bukan manusia." Sinta menundukkan kepalanya. "Aku bukan manusia biasa." Suasana hening selama beberapa saat. Raka merasa kepalanya berputar. Wanita yang selama ini ia cintai, wanita yang selalu bersamanya, yang memasak untuknya, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang, ternyata bukan manusia. Lalu, siapa dia sebenarnya? Dengan suara pelan, Sinta mulai bercerita. "Aku berasal dari bangsa ular penjaga," katanya. "Kami adalah makhluk yang hidup di antara dunia manusia dan dunia roh. Dulu, aku adalah pelindung tempat ini, penghuni gua yang telah ada sejak ratusan tahun lalu." Raka menatapnya dengan kebingungan. "Tapi,
Bagaimana bisa kau hidup sebagai manusia? Bagaimana bisa kau menjadi istriku? Sinta tersenyum tipis. Karena aku memilih jalan itu. Aku memilih untuk menjadi manusia karena aku jatuh cinta padamu. Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Sinta melanjutkan ceritanya. Ia mengaku bahwa bertahun-tahun yang lalu, ia sering mengamati manusia dari kejauhan. Ia melihat bagaimana mereka tertawa, menangis, bekerja, dan mencintai. Di antara semua manusia yang pernah ia lihat, Raka adalah satu-satunya yang menarik perhatiannya. Aku melihatmu bekerja keras di ladang, berbuat baik kepada orang-orang di desa, dan hidup dengan penuh ketulusan, kata Sinta. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi bagian dari kehidupan itu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya mencintai dan dicintai. Maka, dengan menggunakan kekuatannya, Sinta mengubah dirinya menjadi manusia. Ia meninggalkan kehidupannya sebagai penjaga gua dan mulai hidup di desa, berharap bisa mengenal Raka lebih dekat. Dan ketika akhirnya Raka melamarnya, hatinya begitu bahagia, meskipun di dalam dirinya, ada ketakutan yang terus menghantuinya. Ketakutan bahwa suatu hari Raka akan mengetahui kebenaran. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Sinta berbisik. Aku hanya ingin hidup seperti manusia biasa, meskipun aku tahu itu tidak mungkin berlangsung selamanya. Raka masih terdiam. Ia ingin marah, ingin merasa dikhianati, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Sinta tidak pernah menyakitinya. Semua kebahagiaan yang mereka rasakan selama ini nyata. Sinta benar-benar mencintainya. Namun, bagaimana bisa ia hidup dengan kenyataan bahwa istrinya bukan manusia? Aku butuh waktu, kata Raka akhirnya, suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi ini. Sinta tersenyum pahit. Aku mengerti. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, ada jarak yang terasa begitu jauh di antara mereka. Malam itu, Raka kembali ke rumah sendirian. Sinta tetap tinggal di gua, membiarkan suaminya memiliki waktu untuk memikirkan semuanya. Namun, saat Raka berbaring di tempat tidur mereka, menatap langit-langit rumah yang kini terasa asing, ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Raka berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit rumahnya dengan pikiran yang penuh sesak. Istrinya bukan manusia. Kalimat itu terus berulang di kepalanya, seperti suara yang bergaung tanpa henti. Sinta, wanita yang selama ini ia cintai, yang selalu ada di sisinya, yang telah menjadi bagian dari hidupnya, ternyata adalah seekor ular raksasa. Ia memejamkan mata, berharap bisa tidur dan melupakan segalanya, tetapi yang ada justru bayangan kejadian tadi malam. Tubuh Sinta yang perlahan berubah menjadi ular raksasa, sisik keemasan yang berkilauan, mata tajam yang menatapnya. Semua itu terlalu nyata. Tapi di sisi lain, kenangan tentang Sinta sebagai seorang istri juga memenuhi pikirannya. Senyum hangatnya saat menyambutnya pulang dari ladang. Tangannya yang lembut saat menghidangkan makanan untuknya. Caranya menatapnya dengan penuh kasih sayang di setiap malam sebelum tidur. Apakah semua itu hanyalah kebohongan? Ataukah cintanya selama ini memang benar adanya? Raka menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan paginya, Raka bangun dengan kepala yang masih terasa berat. Biasanya, ia akan menemukan Sinta sedang menyiapkan sarapan di dapur, tetapi kali ini rumah terasa kosong. Hening. Sinta tidak pulang. Ia menatap meja makan yang kosong, lalu dapur yang sunyi. Dadanya terasa sesak. Ia terbiasa memiliki Sinta di rumah, mendengar suaranya yang lembut, merasakan kehadirannya. Sekarang, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasa benar-benar sendirian. Dengan langkah gontai, Raka keluar rumah dan berjalan ke ladang, mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Namun, sepanjang hari, pikirannya terus melayang ke Sinta. Ia teringat bagaimana istrinya bercerita tentang alasannya menjadi manusia, karena ia mencintai Raka. Jika memang begitu, apakah Sinta benar-benar berbahaya? Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia takut pada Sinta karena ia adalah ular? Atau karena ia merasa dikhianati oleh kenyataan yang tidak pernah ia duga? Saat matahari mulai tenggelam, Raka tahu bahwa ia harus mencari jawaban. Ia mengambil langkah menuju hutan.
Setiap pohon yang ia lewati terasa seperti bayangan yang mengawasinya. Udara di dalam hutan lebih dingin, lebih lembab. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan, gua tempat Sinta berada. Ketika akhirnya ia sampai di depan gua, ia ragu sejenak. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara lembut yang familiar menyapanya. "Kau datang." Sinta berdiri di sana, mengenakan gaun putih yang berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya penuh kesedihan, tetapi juga harapan. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," kata Raka dengan jujur. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu bagaimana menerima semua ini." Sinta tersenyum tipis. "Aku mengerti." Mereka saling menatap dalam keheningan. Angin malam berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang berbisik. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Raka," lanjut Sinta. "Aku hanya ingin hidup bersamamu. Aku ingin mencintaimu sebagai manusia, meskipun aku tahu itu sulit." Raka menghela napas dalam. "Tapi, kau bukan manusia." Sinta menundukkan kepala. "Ya, dan aku tidak bisa mengubah kenyataan itu." Lagi-lagi keheningan menyelimuti mereka. Raka memejamkan mata, mencoba memahami perasaannya sendiri. Ketakutan itu masih ada, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa cintanya pada Sinta juga masih ada. Sinta tetaplah wanita yang selama ini menemaninya. Apakah bentuk aslinya benar-benar mengubah semua itu? Akhirnya, ia berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Aku tidak tahu bagaimana cara menerima ini. Tapi aku juga tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Mata Sinta berkaca-kaca. "Benarkah?" Raka mengangguk, meskipun ia masih diliputi kebingungan. "Aku butuh waktu, tapi aku tidak ingin kehilanganmu." Sinta tersenyum, meskipun air mata jatuh dari sudut matanya. "Aku juga tidak ingin kehilanganmu, Raka." Raka meraih tangan istrinya, merasakan kehangatan yang selama ini ia kenal. Dan untuk pertama kalinya sejak mengetahui rahasianya, ia tidak merasa takut. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Dari kejauhan, suara-suara gaduh terdengar mendekat. Teriakan orang-orang. Cahaya obor yang berpendar di antara pepohonan. Raka dan Sinta menoleh bersamaan, dan saat itu mereka menyadari bahaya yang datang. Penduduk desa telah mengetahui rahasia Sinta. Dan mereka datang dengan niat untuk menghabisinya. Suara teriakan semakin mendekat. Cahaya obor menari di antara pepohonan gelap, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang mengancam. Raka merasakan dadanya sesak. Ia menoleh ke Sinta, yang berdiri kaku di sampingnya. Mata istrinya yang biasanya penuh kelembutan kini dipenuhi ketakutan. Penduduk desa telah mengetahui rahasianya. Dan mereka datang untuk memburunya. Raka langsung menggenggam tangan Sinta dengan erat. "Kita harus pergi dari sini," katanya dengan nada penuh kepanikan. Namun, Sinta hanya diam. Wajahnya tampak pasrah, seolah menerima kenyataan bahwa inilah akhirnya. "Tidak ada gunanya, Raka," gumamnya pelan. "Aku telah menyembunyikan jati diriku selama ini, tapi pada akhirnya, mereka tetap akan melihatku sebagai monster." Raka menggeleng keras. "Tidak, kau bukan monster. Kau istriku. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Sinta menatapnya dengan sedih. "Aku tidak bisa mengubah siapa diriku. Aku adalah ular, dan bagi mereka, aku adalah ancaman." Langkah kaki mulai terdengar jelas. Raka tahu mereka sudah sangat dekat. "Aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan," katanya tegas. "Aku hanya peduli padamu." Sinta terkejut. Air matanya mengalir di pipi, tetapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, suara ledakan keras terdengar dari arah hutan. "Di sana, dia ada di gua itu." Teriakan penduduk desa menggema. Raka menoleh dan melihat puluhan orang berlari ke arah mereka. Mereka membawa obor, tombak, dan golok. Mata mereka dipenuhi kemarahan dan ketakutan, seperti orang-orang yang menghadapi musuh besar. Raka tahu mereka tidak akan mendengarkan penjelasannya. Mereka hanya ingin membunuh. Ketika para penduduk tiba di mulut gua, mereka terhenti sesaat. Mereka melihat Raka berdiri di depan Sinta, seolah berusaha melindungi sesuatu di belakangnya. "Raka!"
Menyingkirlah, seru salah satu pria tua, yang merupakan kepala desa. Kami harus menghabisi makhluk itu sebelum dia mencelakai kita semua. Raka berdiri tegap, meskipun hatinya berdebar kencang. Dia bukan makhluk jahat. Dia bukan ancaman. Seorang pria muda melangkah maju dengan ekspresi marah. Apa kau sudah gila, Raka? Dia adalah ular raksasa. Dia menipu kita selama ini. Sinta tidak pernah menyakiti siapapun. Raka berteriak, mencoba membuat mereka mendengar akal sehat. Dia hidup sebagai manusia, sama seperti kita. Dia tidak pernah berbuat jahat. Namun, penduduk desa tidak peduli. Mereka sudah dipenuhi ketakutan yang membutakan. Kepala desa mengangkat tangannya sebagai tanda. Kalau dia tidak jahat, kenapa dia bersembunyi di sini? Kenapa dia tidak hidup di antara kita dengan jujur? Raka terdiam. Ia tahu jawabannya, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada yang akan mendengarkannya. Kemudian, salah seorang warga melemparkan obor ke arah Sinta. Api menyambar udara, melesat cepat menuju istrinya. Tanpa berpikir, Raka melompat ke depan, menghalangi lemparan itu. Obor mengenai lengannya, menyebabkan rasa panas yang luar biasa, tetapi ia tidak peduli. Penduduk desa terkejut. Dia melindunginya, bisik seseorang. Sinta menatap Raka dengan mata penuh kepedihan. Ia menggenggam tangan suaminya yang terluka, lalu menoleh ke arah penduduk desa. Aku memang bukan manusia. Suaranya bergetar, tetapi penuh ketegasan. Tapi aku juga bukan musuh kalian. Semua orang diam. Sinta menutup matanya sejenak. Lalu perlahan, tubuhnya mulai berubah. Sisik emas kembali muncul, tubuhnya memanjang, hingga akhirnya, di depan mereka, berdiri seekor ular raksasa yang begitu megah. Matanya tetap lembut, tidak menunjukkan niat jahat sedikitpun. Namun, justru itulah yang membuat penduduk semakin ketakutan. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Seseorang berteriak, mengangkat tombaknya. Sinta menunduk, bersiap menerima serangan, tetapi sebelum ada yang bisa bertindak, Raka berdiri di hadapan istrinya, merentangkan kedua tangannya. Siapapun yang ingin menyakitinya, katanya dengan suara keras, harus melewati aku dulu. Penduduk desa terkejut. Raka, jangan bodoh, teriak kepala desa. Dia bukan manusia, kau tidak bisa membelanya. Raka menggeleng. Dia mungkin bukan manusia, tapi dia adalah istriku. Dan aku mencintainya. Keheningan menyelimuti tempat itu. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Sinta, yang masih dalam wujud ular raksasa, menatap Raka dengan penuh cinta dan kesedihan. Ia tahu bahwa Raka telah memilihnya, meskipun itu berarti harus melawan seluruh desanya sendiri. Akhirnya, Sinta mengambil keputusan. Dengan suara yang dalam dan bergema, ia berkata, aku tidak ingin kau kehilangan segalanya karena aku, Raka. Lalu, sebelum siapapun bisa menghentikannya, ia berbalik dan melesat ke dalam hutan, tubuh panjangnya bergerak cepat seperti kilat. Tidak. Raka berusaha mengejarnya, tetapi Sinta sudah menghilang dalam kegelapan. Hanya suara desiran angin yang tersisa. Setelah malam itu, Sinta tidak pernah kembali. Penduduk desa akhirnya meninggalkan gua itu dengan kebingungan dan ketakutan, tetapi juga dengan perasaan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Raka kembali ke rumahnya yang kini terasa kosong. Hari demi hari berlalu, tetapi ia tetap menunggu. Ia tidak peduli jika butuh waktu bertahun-tahun, ia hanya berharap suatu hari Sinta akan kembali. Dan di tengah malam yang sunyi, kadang-kadang ia bisa mendengar suara gesekan halus di tanah di luar rumahnya. Seperti jejak seseorang yang masih mengawasinya dari kejauhan. Seperti cinta yang belum benar-benar pergi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.